Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah Yuk. pesantren? Ini mau nanya Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci dengan semua batal. Wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada live interaktif Jalan Lurus. Nah, Jalan Lurus tentunya saja kalau di dalam Islam itu apa? Yaitu adalah akidah yang lurus. Nah, serial live interaktif Akidah Lurus yang dipandu oleh Al-Ustadz insya Allah yang berkompeten dalam hal ini yaitu Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah Al-Ustadz juga telah bergabung bersama kita. Nanti kita akan sapa. Kemudian bagi pemirsa yang ingin telepon, manfaatkan nih kesempatan untuk bertelepon, bertanya langsung kepada Ustadz Abdullah Roy. Nah, jarang-jarang tuh ya kan, kalau nggak di kajian ya, jauh-jauh di luar kota mungkin. Nah sekarang cuma di Fatwati, angkat telepon langsung bisa bicara dengan Ustadz Abdullah Roy ya, terutama untuk teman-teman rekan-rekan di HSI ARN sekian. Nah itu kita tunggu deh teleponnya tuh ya, dan bisa langsung bertanya kepada Ustadz Abdullah Roy. Begitu, barakallahu fikum. Dan pemirsa Fatwa TV, ini Rabu malam. Tadinya Ustadz Roy menggelar live interaksinya Kamis malam, pindah ke Rabu malam. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ustadz juga masih berkenan untuk menyesuaikan jadwalnya. Baiklah, tidak berpanjang lebar, sekarang kita sapa Ustadznya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Abdullah Roy. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Iya, di Pandeglang ya Ustadz ya. Pandeglang Pak Pongki. Ya. Jadi Jember saya dadah, bye Ilaliko gitu ya Ustaz. Saya masih berkunjung Pak nanti Pak. Oh gitu ya. Terus bagaimana dengan perkuliahan di Jember? Jadi apa STD itu masih dengan online atau bagaimana Ustaz? Ya, online, tapi nanti insya Allah ada waktu kita offline ke sana. Oh gitu Pak. Jadi yang online masih tetap berlanjut ya Ustaz ya. Jadi antum masih tetap dosen di sana ya, barakallahu fikum. Jadi alhamdulillah. Jadi apa namanya, murid-muridnya yang tentunya rindulah bertemu dengan antum dan berbicara, bertanya langsung kepada antum, tentunya pasti rindu juga. Beberapa salah satu ikon di teman-teman tuh ya, anak-anak lulus SMA tuh pilihan STDI salah satunya ada antum di sana gitu. Mereka bilang, Ustaz ada Ustaz Abdul Roy di situ HSI, kita dekat dengan yang pembina HSI di situ, yang pendiri HSI seperti itu. Jadi bisa jadi mereka itu salah satu ketertarikan mereka untuk menuju ke Jember berikut. Tapi jangan-jangan bisa lebih dekat yang orang Jakarta ke Riyadhus Shalihin begitu. Gimana Ustaz? Gimana Pak? Bisa lebih dekat dari gimana, yang dari Jakarta ke Riyadhus Shalihin bisa juga bertemu antum juga atau bagaimana Ustaz? Yang dari Jakarta mau kuliah di Riyadhus Shalihin atau? Iya. Boleh, insya Allah nanti minta doanya, semoga dimudahkan. Juli. Bisa berdiri sekolah tinggi di Pandeglang. Juli ini atau Juli atau Afan? Wallahu alam Pak. Oh, taib. Sedang dirintis ya Ustaz ya? Sedang dirintis. Semoga Allah mudahkan. Amin, Allahumma amin. Pandeglang itu Masya Allah ya. Sedang dirintis ya Ustaz ya. Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Kita senang sekali mendengarnya bahwa semakin banyak tempat-tempat untuk belajar, untuk menimba ilmu syar'i. Semoga menambah semangat dan menambah minat bagi mereka segera tersalurkan dengan tempat-tempat yang di sekitar kota-kota besar, barakallahu fikum. Dan Ustadz, untuk di malam ini mau dong seperti biasa kita diberikan nasihat dan peringatan. Insya Allah peringatan itu berguna untuk kita semua di sini, terutama untuk saya dan teman-teman di sini. Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Umat Islam adalah umat yang pertengahan, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang terbaik, umat pertengahan. Kalau kita melihat apa yang diajarkan di dalam agama kita, maka kita
dapatkan memang akidah-akidah yang dimiliki, sikap-sikap yang diajarkan kepada kita, ini adalah sikap-sikap yang pertengahan, tidak ekstrim kiri dan juga tidak ekstrim kanan, tidak berlebihan. Dan inilah yang termasuk di antara yang menunjukkan tentang keutamaan agama Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Di antara contoh pertengahan ajaran Islam adalah di dalam masalah sikap mereka terhadap orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh yaitu mereka yang berpegang teguh dengan agama, yang bertakwa kepada Allah SWT. Masing-masing dari kita tentunya mencintai orang-orang yang seperti itu. Mereka adalah penerang sebagaimana bulan dan juga bintang adalah penerang sekaligus penghias langit. Maka di bumi ini ada penerang, ada penghias bumi. Mereka diantaranya adalah para ulama, orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah SWT. Kita mencintai mereka. Ada di antara manusia yang tidak baik dalam bersikap kepada para ulama, pada orang-orang yang saleh, justru malah menghina mereka. Ada di antara mereka bahkan berusaha untuk membunuh orang yang paling saleh, yaitu para nabi dan juga para rasul. Ada yang berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Bahkan mereka berhasil membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Padahal mereka adalah orang-orang yang saleh dan orang yang paling saleh. Karena para nabi dan juga para rasul adalah sebaik-baik manusia. Tentunya sikap yang seperti ini memusuhi hamba-hamba Allah, memusuhi orang-orang yang saleh, ini adalah sikap yang ekstrim dan tidak diajarkan di dalam agama Islam. Islam sangat mencela yang demikian. Kita diajarkan untuk mencintai karena Allah. Selama mereka adalah hamba-hamba Allah, berusaha untuk melaksanakan Islam, melaksanakan ketaatan, mengikuti sunnah Nabi SAW, bertauhid, beriman, maka kita mencintai mereka karena keimanan mereka, karena tauhid mereka, karena dia mengikuti ajaran Rasulullah SAW, karena ketaatannya. Adapun justru malah membenci mereka, memusuhi mereka, menghina mereka, atau bahkan berusaha untuk mengganggu, menyakiti, bahkan membunuh mereka, tentunya ini adalah bukan termasuk ajaran Islam. Sebaliknya, di sana ada pihak yang lain yang dia berlebihan dalam menghormati, memuji, mengagungkan orang-orang yang saleh, sampai mengangkat mereka di atas kedudukan yang semestinya. Contoh misalnya meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Dari mana ini muncul? Dari pengagungan, melihat sesuatu yang luar biasa, kesolehan beliau, sampai akhirnya mereka mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, atau mengatakan Nabi Isa adalah Allah.
Ada sebagian yang lain menganggap khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan, sebagaimana ini didakwahkan oleh Abdullah bin Saba, mengatakan kepada manusia, mengajak manusia untuk menyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Tentunya ini adalah berlebihan. Nabi Isa alaihissalam, beliau adalah Rasul, utusan Allah, dan beliau adalah hamba Allah, diciptakan oleh Allah SWT, bukan yang disembah. Apa yang terjadi pada beliau, lahir tanpa adanya ayah, ini adalah kekuasaan Allah SWT. Beliau bisa menyembuhkan adalah dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, sebagaimana Allah SWT menciptakan manusia yang lain. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khalifah yang mulia, Ahlul Bait, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki keutamaan yang banyak, akan tapi tidak boleh berlebihan kepada beliau sampai mengatakan beliau adalah Tuhan. Hingga saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berijtihad untuk membakar setiap orang yang mengatakan beliau adalah Tuhan. Untuk perhatikan adanya dua pihak yang mereka ekstrim. Ada yang berlebihan sehingga memusuhi orang-orang yang soleh, ada yang berlebihan sehingga dia mengagungkan orang yang soleh di atas kedudukan yang semestinya. Bagaimana Islam mengajarkan? Islam mengajarkan pertengahan. Kita hormati orang yang soleh dan kita dudukkan mereka pada tempatnya, tapi tidak boleh kita berlebihan terhadap orang-orang soleh tersebut. Termasuk diantaranya adalah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita berlebihan meyakini tentang beliau sesuatu yang tidak diajarkan kepada kita, atau mendudukkan beliau di atas kedudukan yang Allah SWT telah mendudukkan beliau dalam kedudukan tersebut. Beliau SAW berpesan, "La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana abdun wa qulu abdullahi wa rasuluh." Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku. Katakan bahasanya beliau adalah tempat berlindung, tidak ada tempat berlindung kecuali beliau. Mengatakan bahwasanya beliau mengetahui ilmu yang gaib, beliau mengetahui apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz. Ini berlebihan. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang Allah SWT, tentang agama ini. Tapi kalau sampai mensifati beliau dengan sifat Allah, karena tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali Allah, dan kita sifati beliau belum mengetahui ilmu yang gaib, belum mengetahui apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz semuanya, maka ini ghulu. La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka berlebihan di dalam memuji Isa ibn Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah oleh kalian kalau kalian memuji hamba Allah dan juga Rasulnya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Makanya kita mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maksudnya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Iyyakum wal ghulu, kata beliau. Hati-hati kalian dengan ghulu, berlebihan. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum al-ghulu. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah al-ghulu, yaitu berlebihan. Termasuk diantaranya adalah berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Maka hati-hati sebagai seorang muslim dan juga muslimah, kita mencintai
Rasulullah SAW, dan kita berusaha untuk mencintai beliau sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Bagaimana caranya? Mengikuti sunnah beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan agama Islam yang beliau tinggalkan untuk kita. Ini adalah cara yang benar dalam mencintai Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, nasihatnya wasitiyah ya, pertengahannya kita. Islam adalah agama pertengahan. Barakallahu fiikum Ustaz atas nasihatnya. Kemudian sepertinya kita bisa masuk pertanyaan pertama ya Ustaz ya. Ini pertanyaan pertama datang dari Bapak Ilham di Bogor, Jawa Barat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Roy. Izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap ustadz penyeru bid'ah di lingkungan rumah? Saya tinggal di lingkungan yang masih melakukan bid'ah. Apa yang harus saya lakukan ketika berinteraksi dengan para ustadz bid'ah dan pengikutnya itu Ustadz? Apakah saya boleh berinteraksi normal seperti mengucapkan salam, senyum, dan lain-lain, terutama kepada ustadz bid'ah tersebut? Atau saya harus memusuhi secara nyata ketika bertemu dengan ustadz bid'ah dengan membuang muka, tidak salam, juga tidak senyum ketika bertemu? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. baik. Barakallahu fiikum. Barakallah. Bagaimana sikap kita ketika dalam keadaan seperti itu, dan mungkin banyak di antara kita yang demikian keadaannya. Ya. Tinggal di sebuah lingkungan di mana banyak saudara-saudara kita di lingkungan tersebut yang masih belum kuat di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Di sana tidak jarang masih ada di sana tokohnya yang mengajarkan kepada mereka, memimpin mereka untuk melakukan acara-acara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya tokoh-tokoh tersebut ada banyak macamnya. Ada di antara mereka yang hanya sekedar memimpin, melaksanakan ritual tersebut, tapi tidak sampai dia mengajak, ya, berdebat atau berusaha untuk mempengaruhi orang lain. Ya, dia berjalan begitu saja melaksanakan ritual-ritual tersebut tanpa adanya dakwah atau berusaha untuk mengajak orang lain mengikuti beliau. Yeah. Ada di antara mereka yang sangat aktif, ya, sehingga dia setiap kali bertemu dengan orang, maka dia berusaha untuk berbicara dan mengajak orang tersebut untuk mengikuti apa yang dia lakukan berupa acara-acara yang sebenarnya tidak disunahkan di dalam ajaran agama Islam ini. Maka tentunya sikap kita berbeda. Kalau memang orang tersebut adalah orang yang mengajak dan sangat aktif, dia mengajak orang lain untuk melakukan bid'ah tadi, maka ya kita harus menjauhi. Jangan sampai kita duduk-duduk yang bersama beliau, karena dikhawatirkan kita akan terkena syubhat, ya, kerancuan-kerancuan, karena dia berusaha untuk mengajak orang lain melakukan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut. Tapi kalau misalnya tokoh tersebut tidak demikian sifatnya, ya, tidak mengajak orang lain kepada bid'ahnya, maka dalam keadaan demikian ya kita biasa-biasa saja mengucapkan salam, tidak masalah, duduk bersama beliau, ya, bergaul bersama beliau sebagaimana kita bergaul dengan orang lain, tidak masalah. Nah, wallahu a'lam. Ya, seperti itu Ustaz ya. Jadi lihat situasinya Ustaz ya, kondisinya ya, ketika itu jika beliau itu aktif mengajak, maka kita sebaiknya menghindar Ustaz ya. Kita menghindar. Namun jika mereka dengan komunitas mereka jalan sendiri tanpa mengajak-majak, maka kita masih boleh ya senyum Ustaz, basa-basi atau bagaimana gitu ya. Bertegur sapa. Mungkin kalau ada bersama tetangga, gotong royong kerja bakti itu nggak masalah Ustaz ya. Di luar itu ya nggak masalah. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita pemirsa yang bertanya, juga pemirsa yang lain yang menyaksikan, bahwa
masih boleh berinteraksi dengan mereka, namun jika mereka aktif maka sebaiknya kita menghindar gitu, kata Ustadz Roy. Barakallahu fikum Ustadz. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikut. Ini datang dari Ibu Alvira Felianda di Gorontalo, Kabupaten Boalemo. Nah, begitu bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Roy, mohon solusinya Ustadz. Saya seorang istri dan ibu yang memiliki suami yang berbuat kesyirikan dan perzinahan. Dengan kekuatan doa dan hukum saya ingin bisa memaksa suami untuk lepas dari semua itu. Namun sepertinya di hatinya teman-temannya, lingkungannya dan wanita selingkuhannya itu, perdukunannya itu telah merasuk dengan kuat di hati suami saya, gitu. Kemudian dia lebih memilih mereka dibanding kami keluarganya. Saya ajak hijrah keluar kota, namun dia menolak. Lantas apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Saya tersiksa lahir dan batin. Mohon bantuannya. Sekian, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, kalau memang seorang istri bisa menasihati dan memperbaiki keadaan tanpa adanya perceraian, maka tentunya ini yang lebih didahulukan dan juga diutamakan. Semoga dengan nasihat kita dia mendapatkan hidayah. Tapi kalau misalnya sudah diusahakan dan ternyata dia terus-menerus dalam keadaan berzina, maka dalam keadaan seperti ini seorang istri boleh dia meminta cerai. Ini adalah termasuk sebab yang diperbolehkan dengannya seorang wanita meminta cerai. Nah, dan semoga Allah SWT memberikan kelapangan, memberikan jalan keluar. Amin. Karena dia melakukan itu karena Allah. Ini adalah suami yang fasik dan dikhawatirkan yang demikian akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Belum lagi di sana ada penyakit-penyakit yang menular ya dengan hubungan seksual. Maka ini dikhawatirkan mudaratnya akan terkena juga kepada keluarga istri. Jadi seandainya dia meminta cerai dengan sebab ini, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, dan yakinlah bahwasanya Allah SWT akan memberikan kemudahan dan juga jalan keluar. Nah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Jadi dibolehkan dengan alasan uzur seperti kondisi seperti ibu ini. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya kepada ibu yang bertanya tadi. Semoga bisa diberikan kekuatannya dalam ujian cobaan keluarga terhadap suaminya tersebut. Dan ini sudah ada telepon masuk, yuk kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, dari Assalamualaikum Fatwa TV. Ummu Abdurrahman. Halo, belum terdengar? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdurrahman di Palangkaraya, betul ya? Iya, betul. Palangkaraya, siap. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Abdullah Roy? Ada. Silakan. Apa Ustadz? Assalamualaikum. Saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang hukum puasa Daud sama puasa Senin Kemis. Semisalnya kita puasa Senin, hari Senin. Kemudian kemarinnya di hari Ahad itu kita puasa Daud. Bolehkah di hari Senin itu kita berniat puasa Senin Kemis? Padahal kemarin kan seharusnya kita puasanya di hari Selasa kalau puasa Daudnya, tapi kita juga pengen juga mengerjakan puasa sunnah Senin Kemis.
Apa boleh seperti itu? Kemudian pertanyaan kedua, apa boleh kita seorang perempuan menggunakan cincin di jari telunjuk sama jari tengah? Karena saya pernah baca hadisnya itu, nggak tahu hal hadis sahih apa tidak, nggak boleh katanya menggunakan cincin di jari telunjuk sama jari tengah. Itu saja Ibu. Oh ya, dua itu. Ya, taib. Ditunggu jawabannya yuk, ya Bu ya. Jazakallah khairan sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhali Ustaz, bisa dimonitor Ustaz, pertanyaannya jelas Ustaz ya? Ya, taib. Jazakallah khairan. Taib. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Terkait pertanyaan yang pertama, yaitu seseorang menjamak antara puasa Nabi Daud dengan puasa Senin Kamis. Maka perlu kita ketahui bahwasanya puasa Nabi Daud ini adalah puasa sunnah yang paling baik, yang paling afdal. Sehingga Allahu alam, apabila seseorang sudah melakukan puasa Nabi Daud, maka itu sudah cukup. Sehari puasa, sehari tidak. Ini yang Allahu alam, karena dia sudah melakukan puasa yang paling afdal. Kalau orang tidak mampu melakukan puasa Nabi Daud, maka dia melakukan yang lebih ringan daripada itu, yaitu melakukan puasa Senin Kamis 2 hari dalam sepekan. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Ini alhamdulillah di dalam agama Islam Allah SWT mensyariatkan di sana banyak ibadah, ada yang berat, ada yang pertengahan, ada yang ringan, dan Allah SWT adalah yang maha tahu keadaan para hamba. Ada di antara mereka yang mampu melakukan banyak puasa, ada di antara mereka yang pertengahan, ada di antara mereka yang kurang, dan hanya sedikit saja bisa melakukan puasa. Ini adalah hikmah dari Allah SWT. Oleh karena itu, kalau sudah melakukan puasa Nabi Daud, ya sudah cukup. Ya, kita konsisten, kita istiqomah, kita jaga melakukan puasa Nabi Daud. Sehingga pertanyaan tadi tidak perlu lagi sekarang. Ya, cukup. Kalau memang seorang ingin melakukan puasa Nabi Daud, itu adalah, dan itu yang paling afdal. Ya, di antara puasa-puasa yang lain, maka itu sudah cukup. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua tadi cincin. Tentang cincin seorang akhwat memakai cincin di telunjuk dan jari tengah, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana? Ya. Wallahu a'lam, ya, tentang apakah di sana ada hadis yang menunjukkan tentang larangan. Tapi asalnya diperbolehkan, ya. Seorang memakai di tengah atau di telunjuk asalnya diperbolehkan. Kecuali kalau memang di sana ada hadis yang sahih yang menunjukkan tentang dilarangnya, maka ini ya kita tentunya beramal dengan hadis yang sahih. Kemudian juga mungkin perlu dilihat lagi apakah larangan tersebut adalah sifatnya adalah diharamkan atau hanya sekedar makruh. Nah, maka ini dilihat kembali kepada dalil yang menunjukkan tentang larangannya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya untuk Ibu yang Abdurrahman tadi yang bertanya. Semoga bisa paham ya Ibu yang menyaksikan acara ini pasti lagi nonton nih, barakallahu fikum. Dan ini sudah masuk telepon lagi, kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Ya, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Sumatera Barat, betul ya? Ya. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Abdullah Roy ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya Ustaz. Ya, pertanyaannya agak panjang nih Ustaz. Misalnya gini Ustaz, kita anggap seseorang itu si A Ustaz. Terus? Lagi ngumpul sama teman-teman. Si A ini sudah mengenal sunnah, tapi masih sedikit Ustaz. Tetapi teman-temannya belum. Saat ini misal si A ini lagi ngumpul dengan temannya.
Terus ada orang yang berjenggot tuh Ustaz, mungkin lebih kurang 10 orang. Nah, teman ini kan masih belum mengenal sunnah. Ditambah lagi ada rasa takut ketika melihat orang berjenggot, kerana di sana masih sedikit orang yang berjenggot dan adanya pemikiran-pemikiran negatif tentang orang yang berjenggot ini Ustaz. Jadi teman ini ada yang mengatakan seperti teroris lah Ustaz, kiai-kiai, ada yang juga lari Ustaz karena ketakutan, dan ada juga yang tertawa itu Ustaz. Perbuatan itu Ustaz kira berlangsung itu cuma 5 detik Ustaz. Kemudian kembali lagi pembicaraan normal. Kemudian setelah 3 menit kan kembali lagi orang yang menjenggot Ustaz. Jadi teman ini melakukan yang sama juga selama 5 detik kira Ustaz. Kemudian kembali lagi ke pembicaraan normal dan tidak membahas tentang orang menjenggot Ustaz. Jadi saat waktu ngumpul 5 detik ini, si A ini tetap kumpul sama temannya Ustaz, karena temannya setelah 5 detik itu sudah kembali ke pembicaraan normal, dan juga karena kepekaan si A ini terhadap temannya yang kurang Ustaz, dan karena tidak ada ilmu di si A ini Ustaz. Jadi apakah si A ini jadi semua tanyakan Ustaz, apakah si A ini mendapatkan ancaman orang yang menustakan sunnah itu Ustaz? Bagaimana caranya taubat si A ini Ustaz? Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di Sumatera Barat, Ustadz bisa paham ya ini, kalau bisa disimpulkan. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya Bapak ya tadi tentang seseorang yang sudah mengenal sunnah sementara lingkungannya belum mengenal sunnah, terus kemudian dari tampilannya sudah ada jenggotnya gitu, sementara beberapa orang kawanan di situ sekitar 10 orang, ketika berkumpul si A tersebut sering diejek dengan jenggotnya, dengan lambang-lambang syiar-syiar kesunnah yang tampak pada dirinya. Sementara begitu sudah lewat pembicaraan sekitar mereka sudah masuk ke topik yang tidak mengejek lagi. Nah, sikap si A itu terhadap teman-temannya itu bagaimana Ustadz? Begitu seperti yang saya gambarkan begitu, atau menurut antum ada lagi teman atau bagaimana? Bisa begitu ya Ustadz ya? Iya. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fikum, Bapak penanya dan juga para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jal adalah adanya orang-orang yang mengganggu, menyakiti ketika melihat seseorang kembali kepada agama, berusaha untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sunnatullah. Bahkan para nabi dan juga para rasul, mereka dahulu pun sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quranul Karim ketika mereka berdakwah, bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, Nabi Musa alaihissalam berdakwah. Kita lihat mereka berdakwah dan diganggu oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, bahkan mereka berusaha untuk membunuh, mereka mengejek, mereka menghina. Kita bukan orang yang pertama. Di sana ada aulia Allah, wali-wali Allah, anbiya Allah, nabi-nabi Allah yang mereka dihina dalam rangka jalankan syariat Allah SWT. Maka ini yang harus kita pahami. Dan di dalam Al-Quran ketika Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada putranya, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, perintahlah kepada yang baik, laranglah dari yang mungkar, dan hendaklah engkau bersabar atas musibah yang menimpamu. Ketika Nabi SAW menceritakan kepada Khadijah apa yang beliau lihat di Gua Hira, kemudian Khadijah membawa Nabi SAW kepada Waraqah ibnu Naufal, kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Waraqah apa yang dia lihat, maka Waraqah mengatakan, kalau aku masih dalam keadaan muda,
niscaya aku akan menolongmu ketika kaummu mengusirmu. Dan Nabi SAW mengatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku, mengeluarkanku dari negeriku sendiri? Maka Waraqah mengatakan, iya. Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidaklah seseorang datang semisal dengan apa yang engkau bawa, itu berupa tauhid, kecuali dia akan diganggu, kecuali akan dimusuhi. Ini memang sudah sunnatullah, sehingga tentunya kewajiban kita adalah bersabar. Dan kalau kita dihina, dahulu Nabi SAW dihina dan beliau bersabar. Ya, dan tentunya tetap kita bermuamalah yang baik dengan mereka, dan apa yang mereka katakan berupa celaan, mengejek orang yang berpegang teguh dengan sunnah, itu kemungkinan besar adalah karena kebodohan mereka. Seandainya mereka tahu tentang bahwasanya ini adalah berdasarkan Al-Quran, ini berdasarkan hadis, niscaya mereka akan memahami, meskipun mereka mungkin belum melaksanakan. Ya. Intinya yang bisa kita lakukan, dan tentunya ini adalah nasihat untuk kita sendiri dan juga saudara-saudara kita yang mulai mengikuti sunnah Nabi SAW untuk bersabar. Dan Nabi SAW mengatakan, fa innan nasra ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan itu adalah bersama dengan kesabaran. Kalau kita bersabar, maka tidak akan memudarati kita gangguan mereka, makar mereka, bagaimanapun mereka berusaha. Kalau kita bersabar, maka itu tidak akan memudarati kita. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fa innan nasra ma'as sabar gitu ya. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi tidaklah seorang yang berusaha untuk belajar mengikuti sunnah pasti akan diganggu Ustaz ya, diberikan cobaan ya Ustaz ya, seperti itu ya. Dari lingkungannya, bahkan lingkungan yang terdekat, keluarganya sendiri. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya, untuk nasihat kesabaran untuk kita semua. Dan ini sudah masuk lagi telepon. Barakallahu fikum. Semoga bisa diterima dengan baik sinyalnya. Taib. Langsung di on teman-teman. Taib. Kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV ya. Taib. Masih kita nantikan sambungannya, insya Allah sebentar lagi. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ibu Ani ya, di Tangerang ini. Ya, Assalamualaikum Ibu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di Tangerang Ibu. Ya, di Tangerang Selatan. Ya, siap. Silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Ibu Ani, kami mohon maaf untuk mendengarkan acara kami itu, baik itu di gadget atau di alat handphone atau di televisi, mohon dikecilkan dulu volumenya Bu. Volumenya, ya, dikecilkan dulu, kemudian berbicara kepada Ustadz melalui teleponnya Ibu saja, begitu ya Bu? baik. Silakan. Ya, izin bertanya Ustadz, ini terkait pelaksanaan ibadah umroh. Ya. Selain hal apa saja yang bisa dilakukan gitu sesuai sunnahnya, selain ibadah yang sudah dilakukan pada saat umroh gitu ya kan, rukunnya sudah tawaf, sa'i, kemudian tahalul. Nah, selain itu, untuk memaksimalkan ibadah kita selama di Mekah dan Madinah, itu sebaiknya kita melakukan hal apa saja yang sesuai syariat Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait pakaian ihram untuk wanita, itu apakah apakah memang harus menggunakan sarung tangan yang untuk menutupi punggung tangan saja, atau boleh tidak menggunakan itu Ustaz? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Taib, fiik barakallah. Terima kasih Ibu Ani dari Tangerang yang sudah bertanya ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz. Nah, tentang pertanyaan yang pertama, barakallahu fikum,
yaitu apa yang dilakukan oleh seorang yang sedang melaksanakan ibadah umrah selama dia di Mekah dan juga di Madinah. Apa ibadah yang seharusnya dan seyogyanya dia perbanyak selama seseorang berada di dua tanah suci tersebut. Ya. Tentunya kita mengetahui bahwasanya pertama ketika ke Madinah, tujuan utama kita ke sana adalah untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Iya. Sehingga apabila memang tujuan utamanya ke sana adalah untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, ya kita berusaha untuk melaksanakan sholat 5 waktu bersama kaum muslimin secara berjamaah di Masjid Rasulullah SAW. Yang disebutkan di antara keutamanya adalah sholat sekali di sana itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ini yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian ibadah-ibadah yang lain seperti misalnya membaca Al-Quran tentunya, kemudian juga berzikir, dan di Masjid Nabawi alhamdulillah di sana banyak halaqah-halaqah ilmiah, banyak majelis-majelis ilmu yang bisa kita datangi, dan disebutkan di antara keutamaannya khususnya tentang menghadiri majelis ilmu di Masjid Nabawi, bahwasanya barang siapa yang mendatangi Masjid Nabawi kemudian liyata'allamal ilm dengan tujuan untuk mencari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Alhamdulillah di sana ada kajian berbahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Ariful Bahar, maka seseorang bisa menghadiri kajian beliau setiap hari, alhamdulillah mengambil manfaat dari beliau. Demikian pula di sana ada kajian tahsin Al-Quran, ada syekh-syekh yang memang mereka duduk di sana dan ditugaskan untuk mengajarkan kita jamaah untuk membaca Al-Quran dengan baik. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Di samping itu, ya ibadah-ibadah yang lain seperti yang tadi kita sebutkan, zikir secara mutlak ataupun zikir yang muqayyad setelah sholat, zikir pagi dan petang dan seterusnya. Adapun di Masjidil Haram, maka sebagaimana kita tahu bahwasanya kedatangan jamaah umroh ke sana adalah untuk melaksanakan umroh. Kemudian setelah itu maka dia memperbanyak melakukan sholat di Masjidil Haram dan juga tentunya melakukan tawaf. Karena tawaf ada tawaf yang rukun dan di sana ada tawaf yang sunnah. Kita memperbanyak tawaf. Adapun sa'i maka tidak boleh memperbanyak sa'i karena sa'i ini adalah ibadah yang berkaitan dengan umrah, dengan haji. Ya, adapun tawaf ini ada di sana tawaf sunnah. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Bersedekah, karena melakukan amal soleh secara umum di Masjidil Haram, dan maksud dari Masjidil Haram di sini adalah tanah haram Mekah. Ini dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Ini mencakup termasuk diantaranya adalah bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir. Maka seseorang secara umum di Masjidil Haram itu di sana banyak melakukan berbagai ibadah-ibadah tersebut, dan tentunya juga berhati-hati dari kemaksiatan, karena sebagaimana amal soleh di tanah haram itu dilipat gandakan oleh Allah SWT, maka yang namanya dosa pun ini juga tidak seperti di tempat yang lain. Sehingga dinukil dari sebagian sahabat bahwasanya mereka dahulu takut untuk tinggal memiliki rumah di tanah haram. Mereka lebih memiliki rumah di luar tanah haram. Nah, sebagian mereka mengatakan, sungguh aku melakukan dosa 70 kali di luar tanah haram itu lebih aku senangi daripada melakukan dosa sekali di tanah haram. Dan maksud beliau bukan berarti
beliau senang berbuat maksiat, tidak. Maksudnya kalau dibandingkan mana yang lebih dahsyat, mana yang lebih besar dosanya, melakukan dosa di masjid di tanah haram atau di luar tanah haram, maka sekali melakukan dosa di tanah haram ini tidak sama dengan yang melakukan sekali di luar tanah haram. Ini perkaranya besar. Tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya di situ seseorang mendekatkan diri kepada Allah, kok malah dia berbuat maksiat, melakukan ghibah, melihat sesuatu yang diharamkan. Tentunya ini sangat berbahaya bagi seseorang. Demikian wallahu taala a'lam. Dan terkait tadi masalah memakai cincin ya. Bukan memakai Ustaz? Memakai sarung tangan Ustaz, pelindung tangan yang menutupi punggung. Baik, tentang masalah sarung tangan untuk wanita yang melakukan ihram itu dilarang untuk memakai sarung tangan. Sebagaimana dalam hadis, la tantaqibu al-mar'atu aw al-muhrimatu wala talbasu al-quffazain. Seorang wanita yang ihram tidak boleh dia memakai niqab dan tidak boleh dia memakai sarung tangan. Dan yang dimaksud dengan sarung tangan adalah yang menutupi jari kita dan juga punggung kita dan dipasang dari ujung jari ya. Ini namanya sarung tangan. Iya, sarung tangan. Iya. Adapun seseorang memakai sesuatu kemudian dia dari atas ya, dari arah sikunya misalnya, kemudian menutupi punggungnya, maka ini tidak masalah. Allah taala a'lam. Barakallahu fikum. Seperti itu Ustaz ya. Jadi kalau dipakai sudah tadi ya. Ya. Siap, itu cuma dua. Terkait dengan pertanyaan yang tadi sempat kita tunda ya, tentang larangan untuk memakai cincin di jari telunjuk dan juga jari tengah. Ini ada larangannya di dalam hadis Ali. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Ali mengatakan, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atakhattama fi usbu'ai hadhihi aw hadhihi. Rasulullah SAW melarangku untuk memakai cincin, ya, memakai khatam di dua jari ini, ya, dua jari ini, yaitu telunjuk. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada wusta, yaitu jari tengah, wallati taliha, dan juga yang setelahnya. Dan maksudnya adalah setelahnya di sini adalah jari telunjuk, sebagaimana ini ada di dalam riwayat yang lain. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya larangan di sini adalah sifatnya adalah makruh. Ya, sifatnya adalah makruh. Dan kalau kita melihat hadisnya di sini, hadisnya Ali, berarti dilarang bagi laki-laki. Dilarang bagi laki-laki, dan larangan di sini adalah makruh, ya, tidak sampai diharamkan, dimakruhkan untuk memakai cincin pada jari tengah dan juga jari telunjuk. Dan tidak disebutkan di sini, ya, di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya dalam berbagai keadaan dimakruhkan untuk memakai cincin tersebut di jari tengah maupun di jari telunjuk. Dan Al-Imam An-Nawawi di sini menyebutkan kaum muslimin telah berijma' bahwasanya sunnahnya bagi laki-laki itu memakai khatam, yang memakai cincin di khinsir, ya, di khinsir. Nah, ya. Bagaimana dengan akhwat Ustadz, yang untuk ini ibu yang bertanya? Allah alam. Kalau di sini disebutkan hanya laki-laki. Adapun akhwat, adapun wanita, maka kembali ke asal, ya. Ya, selama tidak ada di sana larangan, maka boleh. Bebas. Wallahu taala. Amin. Barakallahu fikum. Ibu yang bertanya sempat nyangkut sandi, dan alhamdulillah sudah ditemukan hasil hadisnya dari hadis Ali, ya. Kemudian ini ada telepon masuk, kita coba sapa ini. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Yanti di Sumatera Barat, betul ya? Iya, Pak. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Yanti sampaikan. Lebih lantang suratnya ya Bu ya, lebih keras. Silakan. Ya. Apakah pakaian kita juga nanti akan dihisab di hari kiamat, Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali, Masya Allah ini pertanyaannya ya. Taib, pertanyaannya dari Ibu Yanti, Ustadz, apakah pakaian kita nanti akan juga dihisab begitu, Ustadz? Atau barakallahu fikum. Apakah Pakaian kita juga akan nanti dihisab gitu. Nah, Allah SWT mengatakan la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian akan ditanya itu di hari kiamat, di hari tersebut, 'anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan. Sungguh kalian akan ditanya di hari tersebut tentang kenikmatan-kenikmatan. Sebagian sahabat Nabi SAW mereka bertanya kepada Rasulullah, dan mereka adalah orang yang sederhana, bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah kami akan ditanya tentang nikmat air dan juga kurma? Karena ada sebagian mereka yang miskin, sehingga yang dia makan sehari-hari adalah air dan kurma saja. Berbeda dengan orang yang memiliki kekayaan lebih daripada itu. Mereka bisa bermacam-macam. Ada di antara mereka yang miskin, sekedar bisa hidup saja. Ada air, ada kurma. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kadang ada pernah ya beberapa bulan tidak mengepul dari rumah Nabi SAW asap. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan adalah kurma dan juga air untuk menyambung hidupnya. Maka seorang sahabat bertanya, Rasulullah, al-aswadan, yang kami makan adalah kurma dan juga air. Maka Nabi SAW mengatakan, innahu sayakun, sesungguhnya itu akan terjadi. Artinya kita akan ditanya meskipun hanya nikmat air dan juga kurma. Ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwasanya kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut, dan pakaian adalah termasuk nikmat. Sehingga kalau kita mengetahui yang demikian, jalan keluarnya adalah dengan cara bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Pertama, tentunya kita yakin bahwasanya nikmat pakaian yang kita pakai, yang indah, yang kita mungkin sering ganti, yang mahal, maupun yang murah, itu semua adalah berasal dari Allah SWT, Allah yang memberikan. Dalam sebuah hadits qudsi Allah SWT mengatakan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya adalah dalam keadaan telanjang kecuali yang aku berikan dia pakaian. Allah SWT yang memudahkan kita untuk mendapatkan pakaian ini, sehingga kita bisa menutupi aurat kita, menutupi badan kita. Maka kita sandarkan nikmat pakaian ini kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita banyak mengucapkan Alhamdulillah, kemudian bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat pakaian. Kemudian yang ketiga, ya kita gunakan pakaian ini di dalam perkara yang diridhai oleh Allah SWT. Ya, kita gunakan pakaian yang untuk menutup aurat kita, untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian kita berusaha bagaimana kita memakai pakaian yang syar'i, baik laki-laki maupun wanita. Jangan sampai membuka aurat, berpakaian tapi telanjang. Jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Jangan sampai wanita menyerupai laki-laki atau laki-laki menyerupai wanita. Dan kemudian seandainya kita memiliki kelebihan, ya, memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada orang lain. Terkadang kita banyak pakaian di rumah dan sering memiliki pakaian yang baru. Maka dan di sana ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pakaian-pakaian tersebut. Maka dalam keadaan demikian,
seandainya kita mudah, kita berikan sebagian pakaian yang kita miliki kepada orang-orang yang memerlukan. Meskipun itu adalah mungkin bekas, tapi kalau itu adalah sesuatu yang masih layak, mereka pun berbahagia bisa mendapatkan baju yang baru mereka pakai dan masih layak mereka pakai. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada yang bertanya tadi. Ini sudah 5 menit, tinggal 5 menit lagi waktu atau 4 menit lagi. Tapi ada telepon masuk ini, sepertinya semoga bisa ini ya jelas pertanyaannya. Coba kita sapa aja langsung deh. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ina di Sumatera Utara, betul? Ya, betul Ustaz. Silakan Bapak disampaikan pertanyaannya. Ya. Saat kita berjemaah 2 orang kan sejajar ya Ustaz ya. Namun dalam posisi tahiyat akhir membaca tahiyat ada makmum yang ingin bergabung. Apakah boleh berdiri mundur atau gimana Ustadz ini? Oh, taib. Penjelasannya. Ya, taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ina, terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV. Tafadhol ya Ustaz. Begitu ya. Untuk yang berjamaah. Iya, dalam keadaan demikian, wallahu ta'ala alam, tidak perlu bagi makmum untuk mundur. Cukup yang baru saja datang, ya dia duduk di samping makmum tersebut, dan setelah imam salam kemudian dia melanjutkan. Jadi dalam keadaan demikian tidak perlu makmum yang pertama kemudian mundur ke belakang dalam keadaan dia duduk. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Dan Bapak yang telepon tadi adalah mengakhiri perjumpaan kita di malam ini. Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas waktunya dan di injury time waktu sedikit antum masih sempat sedekah ilmu kepada yang bertanya tadi. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang dititipkan kepada antum. Ustaz, terima kasih banyak. Kemudian bolehkah acara ini saya tutup Ustaz? Silakan Pak Waki. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita live interaktif Jalan Lurus malam ini. Semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan di acara yang sama, hari yang sama, jam yang sama dengan Ustadz yang sama insyaallah. Kemudian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.